I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Apa kabar adik-adik? Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Ibu minta satu orang pimpin kita untuk memimpin doa untuk mengawali kegiatan kita. Kelvin Ibu. Oh iya, Kak Kelvin, tolong kita. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati nomor satu berdoa. Tadi izinkan saya mengangkat doa kita Imam Jokowi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih untuk Kak Kelvin. Jadi sebelum kita melanjutkan, Ibu absen terlebih dahulu. Nur Sifa Samsul Idris, Aldi Boboy, Aldi Barsai Boboy Ibu hadir. ya, Mario Kelvin Sobat, Hadir Ibu. Sidrai Sabuna, hadir. Armando Weda, Hadir Ibu. Monica Rosa Eroma, hadir Ibu. Yohanes Amanama, Hadir Ibu. Jadi tadi sebelum Ibu masuk, adik-adik ada pelajaran apa? Matematika Ibu. Di pantesan capek. Ya Ibu. Capek sekali Ibu. Tadi adik-adik kan capek, adik kan capek. Jadi kalau begitu kita kasih semangat, kasih peregangan otot sedikit dulu. Jadi saya minta adik-adik, adik Yohanes Gimana Ibu? Johan. Minta untuk berdiri. Coba yang tangan untuk ujung ke tengah. Kalau saya contoh dulu, kalau saya sebut ba, kita semua tepuk. Aja yang tepuk kalau batu sekali, ba dan tepuk. Batu yang kedua batu batu lanjut jadi batu Saya semua fokus dan konsentrasi dulu baru kita. Ya. Dan balik ke sana. Batu. Aduh. Masih ada yang muda. Ya, terus. Oke, jauh kita ada kira-kira dan diharapkan dan ngantuk dan juga untuk menghadapi. Oke, sekian. Aduh. Terima kasih untuk Kak Embo yang sudah memimpin kita speaking. Jadi adik-adik mereka semangat belum? Semangat toh? Oke, jadi kalau begitu kita lanjutkan. Jadi Ibu masuk ke ruangan ini setelah Ibu melakukan assessment di
sekolah kita, ibu mendapatkan di kelas 9A ini mereka sulit untuk menentukan karir mereka ke depannya. Jadi ibu memilih topik untuk pemberian layanan di kelas 9 ini dengan judul perencanaan karir. Sebelumnya ibu tanya dulu, di sini adik-adik sudah punya cita-cita ke depan? Ada. Sudah. Terus sini mau jadi apa? Jadi poluan. Bagus. Tepuk tangan. Jadi yang pertama kita ketahui dulu apa itu karir. Ada yang tahu karir itu apa? Pekerjaan ibu. Bagus. Jadi karir itu berkaitan dengan pekerjaan. Nah, karir itu suatu profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan seseorang individu sebagai perkembangan kemajuan suatu pekerjaan pada kehidupan kedepannya. Jadi yang berikut kita ketahui perencanaan karir. Jadi perencanaan karir itu merupakan suatu proses atau langkah yang direncanakan untuk menata karir di masa depan. Jadi dalam hal ini sasaran apa yang adik-adik mau pilih? Jadi sasaran atau apa yang adik mau pilih ini melalui pendidikan yang didasari oleh potensi, minat, bakat, dan tipe kepribadian yang dimiliki oleh adik-adik. Jadi adik-adik bisa melihat gambar ini, ada gambar tipe kepribadian setiap individu. Jadi di sini ada tipe kepribadian menurut teori John Holland. Ada yang tahu tipe kepribadian menurut teori John Holland? Tidak ibu. Jadi menurut Bapak John Holland itu tipe kepribadian yang pertama yaitu realistik. Jadi adik-adik bisa lihat di gambar ini, tipe orang dengan tipe realistik mereka bekerja menggunakan fisik, menyukai pekerjaan yang menggunakan fisik. Jadi pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian realistik yaitu mekanik, operator, petani, pekerja, dan perakit. Yang kedua, tipe kepribadian investigatif. Nah, tipe kepribadian ini dia menyukai kegiatan yang melibatkan pemikiran, pengorganisasian, dan pemahaman. Jadi pekerjaan yang cocok dengan tipe kepribadian ini yaitu ahli biologi, ahli matematika, dan reporter, ahli dokter. Yang ketiga yaitu tipe sosial, di mana tipe sosial ini mereka menyukai kegiatan yang menyangkut pertolongan pada orang lain. Jadi ciri-ciri dengan orang tipe sosial ini, mereka memiliki ciri yang ramah, memahami, dan kooperatif. Jadi ada yang tahu pekerjaan yang cocok dengan tipe sosial ini? Jadi dari tipe kepribadian yang ketiga itu adalah sosial. Nah, adik-adik tahu pekerjaan apa yang cocok dengan tipe kepribadian sosial ini? Guru, bagus. Apa lagi? Yang mereka bisa bersosialisasi dengan Perawat ibu. iya, bagus. Perawat ibu. Kan dia bersosialisasi. Nah, jadi tipe kepribadian yang telah disebutkan oleh teman-teman itu benar.
konvensional. Jadi tipe ini dia menyukai kegiatan yang beraturan, tertata dan tidak ganda. Dengan orang yang berciri-ciri patuh, efisien, tidak imajinatif dan tidak fleksibel. Pekerjaan yang cocok dengan tipe kepribadian konvensional ini seperti apa? Adik-adik, ada yang tahu? Apa? Iya. Tertata, struktur, mereka Kerja kantoran. PNS. Yang di kantor, Iya, di kantor. bank. Apa harus Iya. kantor DPR? Bagus. Yang disebutkan oleh teman-teman kalian itu benar semua. Tepuk tangan. Yang kelima itu enterprising. Jadi orang yang tipe kepribadian enterprising ini menyukai aktivitas verbal yang di dalamnya terdapat peluang untuk meraih kekuasaan. Jadi ciri-ciri orang yang bertipe kepribadian enterprising ini percaya diri, ambisius, dan energik. Teman-teman tahu orang yang tipe kepribadian seperti ini, pekerjaan apa yang cocok dengan tipe kepribadian ini? Enterprising. Pengacara. Iya. Yang kerja di skits. Bagus. Jadi teman-teman, adik-adik sudah memberitahukan pekerjaan yang cocok dengan tipe kepribadian enterprising. Jadi yang terakhir adalah artistik, di mana tipe kepribadian artistik ini menyukai aktivitas yang bermakna ganda yang memungkinkan kreasi. Jadi ciri-ciri orang yang bertipe kepribadian artistik ini yang pertama imajinatif, tidak tertata, dan emosional, dan mereka tidak praktis. Adik-adik tahu pekerjaan apa yang cocok dengan tipe kepribadian ini? Pemusik. Ya. Musisi. Iya. Jadi adik-adik semua pintar, benar semua. Jawaban adik-adik semua pintar. Tepuk tangan. Adik-adik tahu gambar di depan ini gambar anak-anak pada jenjang pendidikan apa? SD. Pasti adik-adik semua sudah melalui jenjang pendidikan SD toh? Sudah. Kalau yang ini SMP. SMP, sekarang adik-adik di bangku SMP toh? Jadi adik-adik sudah tahu setelah dari lulus SMP adik-adik mau melanjutkan ke SMA, SMK atau langsung ikut kursus? SMK kursus nikah. Jadi adik-adik sudah punya pilihan pandangan ke depan. Adik-adik mau setelah lulus dari SMP adik-adik mau ke SMA atau ke SMK atau langsung ikut kursus, bisa kursus menjahit, kursus komputer, masak, kursus bahasa Inggris. Dari penjelasan ibu tadi terkait dengan tipe-tipe kepribadian tadi, mungkin adik-adik sudah berpikir ke depan adik-adik mau lanjut kemana? Jadi, ada yang mau lanjut ke SMA? Ada yang Siapa yang ke SMA? Ke SMK? Saya ibu. Saya jurusan Kristen. Saya SMA 2 ibu. Dari sini ibu ada menampilkan skema karir. Adik-adik bisa lihat ini skema karir. Jadi adik-adik sekarang kan di bangku SMP. Di sini ada 3, ada SMA, ada SMK dan ada kursus. Setelah adik-adik tamat dari SMA, SMK, ini adik-adik mau melanjutkan kemana? Langsung bekerja di bisa, langsung
adik-adik di SMA itu 80% kita adik-adik belajar tentang teori, materi lebih banyak. Dimana di SMA itu materi tentang ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan bahasa. Kalau di SMK 80% itu adik-adik belajar tentang praktek. Dimana di SMK itu ada berbagai jurusan. Ada jurusan mesin, ada teknologi, akuntansi, pariwisata, kesenian, dan masih banyak lagi. Jadi itu nanti adik-adik bisa pilih sesuai dengan tipe kepribadian adik-adik. Jadi kursus ini kalau di kursus itu satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, sikap mental untuk warga yang mau belajar di situ, dan di situ juga memerlukan bakat dalam mengembangkan diri. Di situ juga bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi di skema tadi adik-adik lihat, adik-adik lulus SMA bisa ke perguruan tinggi, ikut kursus juga bisa. Setelah dari perguruan tinggi yang adik-adik mau pilih apa, setelah itu adik-adik ketemu dengan dunia kerja. Nah, setelah dari SMA ada namanya perguruan tinggi, bekerja, dan kursus. Kan adik-adik di SMK itu bersiap untuk bekerja. Kan adik-adik sudah belajar tentang jurusan-jurusan di SMK. Nah, kursus ini langsung bekerja, ketemu dengan dunia pekerjaan. Jadi dunia pekerjaan itu semua terkait dengan karir. Materi yang Ibu berikan pada kesempatan hari ini. Jadi setelah adik-adik mendapatkan materi yang diberikan oleh Ibu, perasaan apa yang adik-adik rasa di situ? Senang, sedih, atau rasa bagaimana? Senang Ibu, gembira. Iya. Terima kasih adik-adik. Apa yang adik-adik dapat dari materi yang tadi Ibu berikan? Tujuan saudara SMP kita mengetahui setelah arah mana tujuan kalau mau menuju ke yang pendidikan yang lebih tinggi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk jadi adik-adik, kesimpulan dari materi ini, semoga dengan apa yang Ibu berikan tadi bisa adik-adik bisa menerapkannya, sehingga adik-adik bisa menata karir adik-adik ke depan itu lebih bagus, sehingga adik-adik itu bisa pilih karir, sehingga ada rasa kepuasan dalam diri adik-adik sendiri, supaya ketika adik-adik bekerja, adik-adik tidak merasa ada tekanan-tekanan dari luar atau tekanan-tekanan batin dari dalam diri adik-adik. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ada menyiapkan ini lembar kegiatan peserta didik. Jadi di sini ada berbagai macam pertanyaan, perasaan adik-adik ketika mengikuti kegiatan layanan yang diberikan oleh Ibu. Nah, Ibu akan membagikan ke adik-adik isi sesuai dengan pemahaman adik-adik yang adik-adik dapat, dengan perasaan adik-adik. Nanti minggu depan kita akan melakukan pertemuan lagi. Nah, pada pertemuan itu adik-adik akan mengumpulkan lembar kegiatan peserta didik ini. Paham toh? Paham Ibu. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta untuk kakak siapa nama tadi? Monika untuk pimpin kita dalam doa. Oke Ibu.
adik Monica yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekian dan terima kasih. Selamat siang adik-adik. Siang, Ibu. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.